Ya, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model jaringan, yaitu port atau CPM. Ya, port itu adalah program evaluation and review technique. Kalau CPM itu adalah critical path method. Keduanya ini sudah tidak dibedakan lagi, ya, penggunaannya. Artinya, dua-duanya ini untuk membantu ya dalam pelaksanaannya ini untuk membantu manajer dalam merencanakan, menjadwalkan dan mengontrol project gitu ya. Nah, manajer itu kan dia harus merencanakan, menjadwalkan gitu ya, mengkoordinasi pekerjaan sehingga projectnya itu selesai tepat pada waktunya. Nah, ya, eh, faktor yang mempersulit proyek ini ya, itu adalah saling ketergantungan antar kegiatan atau pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya kegiatan A itu ya, itu bisa dilaksanakan kalau kegiatan yang sebelumnya ya, itu harus selesai dulu begitu. Nah, jadi di sini metode PERT atau CPM di sini untuk membantu manajer mencari jawab gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, misalnya berapa ekspektasi ya kira-kira waktu penyelesaian proyek di sini ya. Lalu bagaimana sih jadwal dimulai atau diakhirinya suatu kegiatan? Tuh. Lalu muncul pertanyaan juga bagaimana kegiatan apa saja ya, kegiatan mana saja yang kritis, artinya yang harus diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktunya begitu ya gitu. Lalu berikutnya kegiatan-kegiatan mana saja yang non kritis, artinya kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda gitu ya. Nah, di sini Anda bisa baca mengenai prosedurnya ya. Jadi ada langkah 1 sampai langkah ke berapa ini? Langkah ke-7 ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh ini. Misalnya ada suatu perusahaan XYZ ya, dia ingin mengembangkan ya atau memproduksi sekaligus memasarkan suatu jenis produk ya. Produk ini sebelumnya belum pernah dibuat. Manajer ingin tahu dan menghitung ketidakpastian pada waktu penyelesaian kegiatannya. Nah, ya ini. Jadi contohnya misalnya ini ada daftar kegiatan ya. Jadi kegiatan A sampai J. Apa kegiatan A sampai J ini? Deskripsinya Anda bisa baca ya. Nah, ini ada kegiatan presyarat berlangsungnya. Artinya, misalnya kegiatan C ini ya dilaksanakan kalau kegiatan A dan B-nya maaf ya, kalau kegiatan C ini bisa dilaksanakan kalau kegiatan A-nya sudah selesai. Ya, begitu. Lalu misalnya kegiatan H ini mengenai survei pasar. Ini bisa dilaksanakan kalau kegiatan B dan kegiatan E ya, ini selesai. Begitu. Itu contohnya. Jelas ya? Nah, dari langkah 1 ini A sampai J, Anda gambarkan jaringannya. Ya, gitu. Jadi, di sini adalah kita beri simpul ya, ini sebagai suatu kejadian ya, 1 2 3 4 5 ya. Gitu. Terserah bebas penamaan simpulnya ya. Jadi intinya gitu, kita ini ada dua kegiatan yaitu kegiatan A sama B ya. Ini ada kegiatan A dan kegiatan B. Lalu dari sini ya, kalau A udah beres, ini bisa langsung kerjain C ya. Lalu bisa juga langsung kerjakan kegiatan D, bisa juga langsung kerjakan kegiatan E kalau A-nya udah beres ya. Nah, ini dilihat dari sini ya, kalau C-nya beres, kalau A-nya beres bisa C ya, D juga, E juga. Jelas ya sampai sini? Ya, begitu. Nah, lalu dari sini ya, kalau E-nya beres, B-nya beres, ini bisa langsung kegiatan H. Ya, dari kegiatan D bisa langsung kegiatan G. Kegiatan C langsung kegiatan F. Dari sini ya terlihat bahwa ya kalau kegiatan F, G dan I ini selesai bisa langsung kegiatan J yaitu laporan akhir
ya. Jelas ya? Nah, begitu. Lalu dari sini ya, seorang manajer harus bisa menghitung nilai ekspektasi dan varian setiap kegiatannya ya. Nah, setiap kegiatan itu harus ada informasinya ya. Jadi ada informasi waktu optimis yaitu A kecil. Di sini adalah waktu atau lama penyelesaian kegiatan ya. Kalau berjalan secara ideal. B yaitu adalah waktu pesimis ya. Waktu atau kegiatan waktu atau lama penyelesaian kegiatan kalau ada penundaan ya. Kalau M di sini adalah waktu atau lama kegiatan ya selesai paling mungkin artinya dalam keadaan normal di sini kalau M ya. Nah, nilai A, B dan M ini berdasarkan dari suatu apa ya? Uh, pengalaman historis begitu ya, seperti itu. Lalu Anda bisa hitung nilai T-nya di sini waktu ekspektasinya adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Variansinya adalah ya, variannya di sini B dikurangi A dibagi 6 lalu dikuadratkan ya. Nah, contohnya adalah begini. Jadi dari kegiatan A sampai J ini diberikan ya waktu-waktunya tadi, waktu optimis A kecil ya ini diberikan. Ya, ini M, ini juga diberikan, B ini juga diberikan nanti ya. Ini berdasarkan kegiatan historisnya. Pengalaman historisnya. Nah, nilai T ini Anda bisa cari ya, yaitu tadi apa? A ditambah 4M ditambah B. Saya kasih contoh. Ini 6 dari mana? Ya, 4 ditambah 4 kali 5 ditambah 12 dibagi ya, dibagi 6. Rumus ini ya. Jelas ya? Sehingga hasilnya 6. Variansinya yaitu sigma kuadrat. Tadi ada cara menghitungnya adalah B dikurangi A dikuadratkan ya. Gitu ya. Dibagi 36 atau B dikurangi A dibagi 6 dikuadratkan. Jelas ya? Seperti itu. Ya, ini ya. Nah, Anda coba nanti hitung sendiri ya ini ya. Nah, lalu berikutnya ya, setelah tabel ini ya, ekspektasi kegiatan dan variansinya ya, di sini T itu adalah ekspektasi, waktu ekspektasi kegiatan ya, setiap kegiatan. Jadi A, B, C, D, E sampai C ya, ini sih variansinya sudah dihitung. Anda lalu melengkapi jaringannya, gambar networknya ya. Gitu. Kegiatan A ini 6 katanya. Atau dari mana ini 6? Ini Anda sudah hitung di sini 6. Ya, kegiatan B T-nya adalah 2. Nah, ini T-nya adalah 2. Jelas ya? Dan seterusnya. Jelas? Lalu berikutnya Anda diminta untuk menghitung nilai IS, IF. Ya, begitu. Ya, IS itu adalah ya early start time. IF itu adalah early finish time. Ya, begitu. Jadi di sini ya, karena T-nya ini adalah 6, berarti Anda mulai dari 0, 6. Jelas ya? Begitu. Lalu dilanjutkan. Gitu. Ya. Seperti ini contohnya. Ya. Nah, coba Anda lihat ya. A itu kan T-nya 6, jadi dari 0 sampai 6. Lalu 2 ini dilanjutkan. Ya, karena A selesai pada T sama dengan 6, jadi dilanjutkan 6 sampai 9. Kenapa 9? Karena untuk kegiatan C ini selesai dalam waktu T-nya sama dengan 3. Lalu dilanjutkan lagi begitu. Ya, karena ini C selesai dalam waktu T sama dengan 9, berarti di sini dilanjutkan dari 9 sampai 11. Kenapa 11? Karena T-nya sama dengan 2. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, coba untuk Anda perhatikan yang ini ya, kegiatan H. Ya, begitu. Kenapa mulainya 9? Karena kegiatan H ini bisa dilaksanakan kalau B dan E-nya selesai. B itu selesai pada saat T-nya sama dengan 2. E itu selesai pada saat T-nya 9. Jadi kegiatan H ini bisa selesai pada saat T-nya 9. Ya. Kenapa 13? Karena di sini T-nya adalah 4. Jelas ya? Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, lalu setelah Anda buat IS dan IF-nya, sekarang Anda buat LS dan LF. Ya, di sini LS dan LF. LS itu adalah latest ya starting time, LF itu adalah latest finish time. Ya, begitu. Nah, kerjanya itu adalah mulai dari belakang.
sekali lagi kerjanya mulai dari belakang ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Begitu. Ini yang sudah jadi ya. Maaf, ini yang udah jadi ya. Jelas ya? Nah, kita lihat ya. Kita kerja dari belakang. Oh, ini ya 15 17. Ikutkan. Lalu dari sini ya. Jelas? Kenapa 13 15? Ya. Sekali lagi, saya ulang. Yang ini bagian atas ini IS, IF. Kalau yang di bawah ini LS, LF. Jadi yang ini LS, LF. Ya, ini LS, LF semua. Kalau yang ini itu IS, EF yang bagian atas ya. Nah, kita lihat LS, LF-nya ini 15, 17 ya. Lalu kenapa di sini jadi 13, 15? Ya, karena kan T-nya butuh waktu 2, berarti 13, 15 ya. Ini 12, 15, ini 13, 15 ya. Dari sini lihat Anda ya, 10, 8. Kenapa ini bisa 10,8? Nah, ini salah ya. Kok masa ada 8, 10,8 ya? Maaf, yang betul adalah 10,13. Ini 8-nya harus 13 ya. Karena ini kan selesai 13 ya. Jelas? Nah, ini kenapa 7, 12? Karena ini kan 12. Selesai. Berarti di sini 7, 12 ya. Ini 13, jadi 9, 13. Jelas ya? Ya, ini 6, 9. Betul? Karena ini selesai 9, berarti 6 sampai 9. Ya, jelas. Ini juga. Kenapa ini 7, 12? Karena di sini 12, berarti T-nya 5, 7, 12. Ya. Ini kenapa 10, 13 tadi? Tadi saya sudah terangkan. Ya, ini 10, 13, bukan 10,8 ya, sekali lagi. Ini salah ya, 10,13. Jadi dari sini ya, begitu. Nah, dari sini bagaimana? Ya, kita lihat. Di sini 6, di sini 7, di sini 10. Betul? Nah, yang diambil adalah 6. Ya, betul? Karena ya tadi pengertian ininya. Ya. Ya. Begitu. LF-nya. Ya. Jelas ya? LS dan LF-nya. Ya. Jadi di sini ya diambil yang kecil yang 6. Ya, dari 6, 7, 10 paling kecil 6. Jadi 0,6 ya. Jelas sampai sini? Ya, gitu. Ya, seperti itu. Ini kenapa 79? Karena dari sini kan ke sini. Betul? Ini kan 79, ya. Seperti itu. Nah, lalu kalau sudah, Anda nanti bisa lihat di sini, ya. Mana yang kritis dan mana yang tidak, ya. Gitu. Kalau yang kritis, di sini sama. Ini berarti kegiatan A ini kritis. Ini tidak. Ya, ini tidak. Ini kritis, ya. Yang kegiatan D tidak, ya. Gitu. Jadi yang kegiatan B ini bisa tunda, yaitu selisihnya T-nya 7. Ya, jadi bisa ditunda selama 7. Ya, gitu. Ini juga sama. Yang kegiatan D ya. Betul? Selisihnya adalah 1, jadi bisa ditunda 1 ya. Ini bisa yaitu ditunda selama 4 ya, C itu. Jelas? Jadi yang kritis coba kita ulang. Yang kritis adalah A, E, ya, I, H, D. Itu jawabannya ya. Ini ya, tuh ya. A, E, H, I, J. Jelas ya? Nah, ini yang disebut slack ini adalah tunda. Tadi ya yang saya bilang B itu 7, C itu 4, D itu 1, itu yang disebut tunda atau slack di sini ya. Gitu. D ini 7 waktu tundanya. Ini apa? Yang D itu 1 dari sini. 6 kurangi 7 ya atau 11 kurangi 12 ya. 12 kurangi 11 gitu ya. Jelas ya, itu yang disebut tundanya. Ngerti ya? Nah, jadi kalau ditanya ekspektasi waktu penyelesaian proyek adalah penjumlahan dari seluruh jalur kritisnya. Tadi A, E, H, I, J, yaitu 17 minggu. Jelas ya? Nah, demikian juga variansinya. Ya, waktu penyelesaian seluruh proyeknya adalah ini. Jelas? Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini Anda bisa jawab ya. Selesai ya? Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Nah, kalau tidak ada, nanti Anda bisa ulangi lagi
ya semua pembahasan soal-soal latihan ya. Jelas ya? Ya, untuk pertemuan hari ini sudah ya sampai di sini. Ya, kalau ada pertanyaan bisa nanti bisa lewat WA ya. Terima kasih.